Data dari S&P 500 menunjukkan bahwa performa salah satu perusahaan streaming terbesar saat ini, yaitu Netflix, semakin hancur. Pada awal tahun 2022, saham Netflix menukik tajam hingga 60%. Jika kita melihat data bulan November tahun lalu, maka saham Netflix terjun bebas hingga 70%. Artinya, kita dapat membeli saham Netflix saat ini dengan harga yang sama seperti 4 tahun lalu. Dan Netflix telah kehilangan market cap atau pangsa pasar sebesar 216,8 miliar dolar atau lebih dari 100 triliun rupiah. Mengapa bisa demikian? Dalam beberapa dekade terakhir, saham Netflix sempat naik hingga 4.000%. Namun, pada awal kuartal tahun 2022, Netflix kehilangan sebanyak 200.000 subscriber hingga membuatnya menjadi perusahaan dengan performa terburuk. Meskipun banyak perusahaan yang mengalami hal serupa seperti Netflix, namun penurunan saham tidak sebanyak Netflix, yaitu lebih dari 40 hingga 50%. S&P 500 sendiri mengalami penurunan sebanyak 9%, dan Nasdaq turun sebanyak 18%. Contoh lainnya adalah Tesla, yang termasuk perusahaan dengan nilai saham paling tinggi, hanya turun sebanyak 19%. Tantangan terbesar Netflix saat ini adalah fokus untuk meningkatkan jumlah subscriber. Sementara itu, pihak Netflix dan investor, mereka mencari pembenaran atas kehilangan subscriber dengan menyalahkan konflik Rusia dan Ukraina. Yap, seperti yang kita tahu, Netflix mengsuspend sebanyak 700.000 subscriber yang berasal dari Rusia karena dampak perang. Namun, jika kita mengecualikan jumlah tersebut, Netflix seharusnya sudah mendapatkan 500.000 subscriber baru pada kuartal sebelumnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak merubah apapun. Mengapa demikian? Karena jika kita bandingkan dengan jumlah subscriber Netflix yang sudah ada, yaitu 221 juta pelanggan, maka angka 500.000 subscriber tidak begitu besar. Dan jika dipersentasekan, hanya sebesar 0,226%. Bahkan pertumbuhan dari angka tersebut tidak sampai 1% jika diakumulasikan selama 1 tahun penuh. Banyak yang memprediksikan jika Netflix akan kehilangan hingga 2 juta subscriber pada kuartal selanjutnya. Jadi, apa yang menyebabkan pelanggan mulai malas menggunakan Netflix? Jawabannya cukup mudah, karena banyak pengguna yang mulai merasa jika harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan kualitas platform. Netflix tidak hanya kehilangan konten terbaik mereka, akan tetapi Netflix terus-menerus menaikkan harga. Saat ini, harga berlangganan Netflix di Indonesia sendiri dimulai dari Rp54.000 dan $9,99 untuk Amerika setiap bulannya. Sementara itu, Disney Plus menawarkan harga lebih murah, yaitu Rp39.000 setiap bulannya. Jadi simpelnya, pengguna mulai melirik Disney Plus karena menawarkan harga yang lebih murah dan mendapatkan konten yang tanda kutip lebih baik. Meskipun Netflix memiliki keunggulan dalam hal total film dan acara TV dari Disney, namun sebagian besar pengguna tidak peduli akan hal itu. Sebaliknya, meskipun Disney memiliki kategori film yang lebih kecil, namun mereka memiliki film yang disukai pengguna secara global. Contohnya adalah film Avengers. Salah satu penyebab terbesar adalah karena studio film seperti Disney juga membuat platform streaming mereka sendiri, sehingga hal yang wajar jika Marvel lebih memilih induknya dibandingkan platform lain. Sejak tahun 2016, keuntungan bersih Netflix meningkat drastis, yakni 2% menjadi 17%, namun kualitas yang disajikan mulai berkurang. Lalu apa kesalahan terbesar Netflix? Ada beberapa hal menarik dari kasus Disney Plus dan Netflix. Menurut Bloomberg, Netflix membuat kesepakatan dengan Disney, yaitu semua film Disney yang rilis pada Januari 2016 hingga Desember 2018 tidak diperbolehkan tayang di Netflix hingga tahun 2026. Contohnya adalah Black Panther dan The Avengers. Dalam kata lain, film-film yang ada di dalam kesepakatan tersebut hanya akan tayang di Netflix pada tahun 2026 atau setelahnya, dan sebagai gantinya, lisensi film akan diberikan sepenuhnya kepada Netflix dan film tersebut akan menghilang dari Disney.
contoh kesepakatan tersebut adalah, jika film The Avengers muncul pada tahun 2018, maka kita tidak dapat menontonnya di Netflix, hanya di platform milik Disney. Strategi Disney tersebut memang sangat cerdik, di mana akhirnya mereka memutuskan untuk membuat streaming platform Disney Plus dan memanfaatkan film yang tidak ada di Netflix ditayangkan di platform mereka sendiri. Sehingga banyak para penggemar film tersebut, seperti halnya The Avengers, berbondong-bondong untuk berlangganan Disney Plus. Tidak mengherankan jika pada akhirnya pengguna Disney Plus naik secara drastis, sedangkan Netflix kehilangan hampir 1 juta penggunanya dalam kurun waktu yang singkat. Sebagai informasi, Disney Plus telah memiliki 129 juta pelanggan secara global, hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Berita yang buruk bagi Netflix, bukan? Selain memiliki banyak waktu untuk mencuri pelanggan Netflix, Disney juga memiliki stok konten selama 8 tahun, antara 2018 dan 2026, yang tidak dapat diakses oleh Netflix. Strategi yang sangat jenius. Sehingga solusi Netflix sekarang hanyalah membuat konten mereka sendiri, seperti yang sedang mereka lakukan saat ini. Di sisi lain, film original buatan Netflix sendiri tidak membuahkan hasil yang cukup bagus. Meskipun mereka sukses dengan Squid Game, akan tetapi film tersebut bukanlah film original Netflix. Apa yang terjadi dengan Netflix adalah hal yang wajar dalam dunia bisnis. Studio besar seperti halnya Disney, Warner Brothers, dan Paramount, mereka telah berpengalaman selama puluhan bahkan ratusan tahun dalam dunia perfilman. Berbeda halnya dengan Netflix yang terbilang masih sangat baru. Hal yang perlu diperhatikan adalah model streaming yang dimiliki Netflix membuatnya sulit untuk mempertahankan pengguna. Sebagai contoh, setiap kali Netflix meluncurkan sebuah series, mereka memposting seluruh episodenya sekaligus, sehingga pengguna akan menonton secara serempak hingga tamat. Memang dalam perspektif pengguna, hal itu sangat menyenangkan, karena kita tidak perlu lagi menunggu untuk menonton season selanjutnya. Namun dalam perspektif bisnis, hal itu justru merugikan Netflix, di mana Netflix seharusnya memposting setiap seasonnya ataupun episodenya secara berkala, sehingga pengguna akan kembali ke Netflix untuk menonton episode selanjutnya. Menurut kamu, apakah Netflix akan tetap bertahan di tengah gempuran Disney Plus dan platform streaming lainnya? Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.